Oke, ready. Kita mulai mengenai HOTS ya. Saya akan membahas tentang aplikasi yang ada di HOTS PC atau di laptop. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang belum download bisa download dulu. Nanti kita bisa bareng-bareng buka nih. Jadi nggak ada yang nggak tahu bisa tanya langsung. Nah, perkenalkan nama saya Hiendo Herman. Saya dari Galeri Harko Mangga 2, Mirai Mangga 2. Jadi kalau misalkan ada yang datang ke cabang Mangga 2 mungkin ada lihat saya bisa say hi. Oke, kita langsung share screen aja. Langsung quotes-nya ya. Pertama-tama biasa tampilannya sebenarnya seperti ini. Nah, tampilan HOTS PC itu sebenarnya seperti ini tadinya. Tapi saya ada beberapa perubahan. Saya biasanya kolom yang sebelah kiri ini saya hilangin karena satu sisi kolom sebelah kiri ini ada di kolom bagian atas. Jadi double-double kan. Jadi lebih baik saya close dulu. Jadi lebih luas layarnya. Nah, di sini saya akan bagi dua settingan ya, dalam arti di sini kan ada yang mungkin jadi trader, ada yang jadi investor, atau mungkin scalping kan segala macam. Di sini akan saya bagi jadi dua. Bentar saya mute dulu yang masih ini. Oke. Nah, di sini pertama saya bakalan jelasin menu-menu yang sering digunakan untuk pemain swing, jadi pemain mingguan atau sebagai investor, ya itu hampir sama lah intinya ya. Jadi yang main agak panjang, nanti yang scalping nanti saya akan buat di beda menu lagi. Nah, pertama-tama pasti yang dibuka itu pasti bagian portofolio ya. Itu ada di menu account, habis itu ada portofolio, nanti tinggal diklik aja. Nah, yang kedua ini ada portofolio stock and fund. Bedanya apa? Nanti saya akan jelasin satu-satu. Nah, di menu portofolio ini yang pastinya mengenai isi dana kita ya. Jadi kita ada dana berapa, cash on tap plus 2-nya berapa. Habis itu kita paling perhatiin itu cash on tap plus 2 saja yang sebelah kanan ini. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ini yang data real time-nya kita. Tapi pertama-tama kita jangan lupa masukin PIN. Jangan lupa masukin PIN. Nah, ini sisa dana saya nih, 1.900.000. Nah, remain trading limit itu ya pinjaman lah. Pinjaman dari Mirai Aset kasih ke nasabah. Jadi, kalau misalkan saya pakai sampai minus nih cash on T plus 2-nya, yang di sebelah sini, itu berarti kita pakai pinjaman. Nah, pinjaman itu ada bunganya. Nah, disarankan kalau buat pemula, saya tidak menyarankan sama sekali buat pakai pinjaman ya, karena satu sisi pinjaman itu sangat beresiko, karena ada waktunya, ada waktu masa pinjamannya. Masa pinjaman kita itu di Mirai batasnya 4 hari. Jadi kalau misalkan kita pakai, habis itu kita tidak melakukan pelunasan atau kita jual saham buat lunasin, itu langsung di for sale selama 4 hari itu. Jadi kalau kita pinjam contoh hari Senin, habis itu batas waktunya itu di hari T1-nya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat sesi 2 itu udah harus dilunasin semua. Gitu. Tapi kalau nggak sengaja kepake sampai cash on T plus 2-nya minus, ya udah tinggal kita top up dana saja. Kita top up dana, ya nanti itu nggak kena bunga. Bunga per hari itu 0,2, ingat. Jadi jangan sampai cash on T plus 2-nya minus. Kalau sampai minus berarti kita belanjanya kelebihan. Oke. Nah, di sini ada kode saham. Asset value itu ya total dana kita sama saham kita ya. Nah, di sini harga AVG, harga average kita, harga last itu harga terakhir saham. Lot itu ya lot yang kita pegang lah. Share itu dikali 100. Nah, value ini total dari keuntungan atau kerugian kita. Jadi dari modal ditambah, ini saya Elsa contoh rugi 44, ya udah dikurang aja nih. Dikurang. Jadi modalnya sebenarnya harusnya 500-an contoh kayak gitu. Nah, ini yang di bagian bawah ini kayak pembukuan aja. Kalau misalkan kita ada jual, ada beli, ya di sini nanti kecatat di sini.
Itu. Nah, per return ini pergerakan aset value kita. Jadi kalau kita ada top up dana, ada withdraw, kita bisa ngecek di sini. Itu perjalanan pergerakan aset value. Nah, habis itu chart of portfolio return, ini pergerakan perbandingan antara IHSG dengan return-nya kita. Jadi IHSG kita yang warna biru nih, merah berarti pergerakan return-nya kita. Jadi return yang ada di portofolio. Nah, gain atau loss ini yang sering dilihat oleh semua nasabah biasanya. Karena satu sisi gain atau loss ini adalah hasil jual bersih kita kalau kita melakukan penjualan saham. Ya kalau mau lihat kita lihat ini bisa dimundurin selama 6 bulan ya. Ya kalau saya tarik dari Januari. Oke, udah saya mute. Nah, di sini saya tinggal di lot aja, jangan lupa. Jadi diatur tanggalnya dulu, mau tanggal berapa. Habis itu di lot. Nah, nanti di sini kelihatan nih hasil transaksinya kita. Jadi contoh kayak saya jual saham baik, jual berapa lot, jual di harga berapa, ini dan ini gross ini belum dipotong fee. Kalau net udah dipotong fee. Jadi transaksi jual sahamnya kita. Jadi kalau kita lihat ya netnya aja. Kalau kita makin sering ngelakuin transaksi, biasanya gross sama netnya ini pasti jompang. Jadi jompang jauh lah dalam arti. Karena kan makin sering transaksi ya makin kena potongan fee transaksinya seperti itu. Nah, ini udah yang tadi yang saya bilang menu portofolio ini kan ada dua, portofolio sama portofolio stock and fund. Nah, bedanya kalau yang ini dia di bagian bawah ini ada tabel untuk ngelihat kita beli reksadana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada beli reksadana di Mirai menggunakan aplikasi Navi namanya, itu nanti kalau misalkan beli kita kecatat di sini. Di sini saya nggak bisa contohin karena satu sisi, oh ya saya ada sih beli dikit doang karena buat iseng-iseng. Nah ini kayak saya beli reksadana Sukor Investment Money Market Fund. Nah di sini kecatat nih, saya ada beli berapanya. Gitu. Nah, menu yang lainnya kalau kita melakukan transaksi, biasanya saya melakukan di menu running, habis itu running trade and interest stock. Nah, menu yang ini. Nah, menunya ini fungsinya apa? Jadi kalau di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada yang namanya pergerakan IHSG. Pergerakan IHSG hari ini mengalami kenaikan sebanyak 1%. Ada banyak frekuensi ini berarti transaksi. Jadi transaksi jual beli sebanyak 1 jutaan, volume sebanyak 200. Habis itu vol ini uang. Jadi yang ada 15 juta tapi ditambah ya, tambah 30 lagi. Habis itu U ini saham yang naik, ada 244 saham yang naik. D ini saham yang turun, ada 252. Kok dilihat dari sini saham yang turun lebih banyak dibandingkan saham yang naik, tapi kok ISG bisa hijau ya? Nah, itu balik lagi setiap saham itu ada pembobotannya. Pembobotan setiap saham berbeda-beda. Jadi kayak contoh saham BCA itu mempengaruhi pergerakan ISG sebesar 10%. Jadi kalau misalkan BCA sendiri naik tinggi nih, berarti ISG bisa ngaruh nih, bisa mengalami kenaikan kayak gitu. Makanya kebanyakan ada nih banyak pertanyaan, kenapa ya Pak di porto saya nggak naik-naik tapi ISG all time high terus? Nah di situ jawabannya karena satu sisi setiap saham itu berbeda-beda bobotnya. Jadi satu sisi kalau misalkan kita pegang saham yang mungkin second liner atau third liner itu nggak terlalu mempengaruhi pergerakan ISG-nya sendiri seperti itu. Nah di sini yang tadi ini penurunan, yang strip ini yang tidak bergerak dari pagi sampai sore ini penutupan. Jadi ada sebanyak 189. Jadi kalau harganya, nih kayak contoh di watchlist saya ada best. Dari harga pembukaan di harga 106 sampai penutupan sore ini jam 3 di harga segini terus. Nah, ini termasuk yang di sini. Gitu. Nah, di yang ada gambar bintang ini adalah 62 saham yang kasus dalam arti kena suspend atau apa
segala macam, mungkin mau delisting gitu. Karena suspend apa maksudnya? Suspend itu berarti sahamnya diberhentiin oleh bursa. Jadi nggak bisa ditransaksiin sama sekali. Gitu. Nah, enaknya di menu ini, kita bisa search saham, ada 2 menu ini, habis itu kita bisa transaksi di sebelah sini, seperti itu. Nah, ini bisa jadi watchlist-nya kita. Tapi kalau mau lihat bid offer, kita tinggal masukin di sebelah sini, kayak contoh Inco, atau BBCA. Nah, enaknya di menu yang ini, dia langsung matching di sebelah kanan. Daftar sahamnya mana yang up, down, sama suspend. Oke, nanti saya kasih tunjuk ya, Pak Josephine. Sorry, Josephine. Oke, kita lanjut lagi. Nanti saya akan tunjukin satu-satu. Saya tampung dulu pertanyaannya. Nah, kalau BCA, nah di sini nanti kita bisa langsung keganti nih di menu buy sell-nya. Jadi kalau misalkan kita mau order, kita tinggal masukin PIN dulu, jangan lupa. Habis itu tinggal klik aja di bagian bid. Bid itu buat ngantri beli, offer itu buat ngantri jual. Bid volume itu orang yang ngantri tapi berupa lot. Diingat, jadi ada 7.800, di harga 7.800 ada 13.000 lot yang ngantri gitu. Jadi kalau kita klik, ya udah tinggal kita atur satu lot, tinggal kita send. Udah send, ngecek orderannya di mana. Nah, menu satu ini juga sering dibuka di menu order, habis itu order list. Nah, di sini jangan lupa di lot nantinya. Nah, di lot. Begini. Ini saya ada tes buy. Jadi kayak saya tadi coba tes pakai fast order. Nah, di sini muncul nih orderannya, tapi saya udah withdraw. Dalam artian gimana kalau misalkan kita udah order dan statusnya open, nanti tinggal diklik aja kode sahamnya. Di bagian tabel bawah sini nanti ada yang namanya antrian kita di harga berapa. Jadi di sini ada bid. Nah, antrian kita itu di Bitcoin yang ini nantinya. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin besok mau coba bisa dilihat nanti antrian kita di berapa nih kalau kita lagi order. Tapi khusus yang di PC atau di laptop ya. Kalau yang di handphone itu nggak bisa lihat antrian gitu. Ada pertanyaan dari Nurul, saya install Hots di Mac dan menunya tidak sama dengan yang di-share Pak Herman. Supaya menu di Mac saya sama dengan yang di-share Pak Herman, bagaimana caranya? Saran saya bisa tanyain dulu ke marketingnya masing-masing, nanti bisa dibantu. Jadi dalam arti, saya kan di sini mau share dulu cara penggunaannya segala macam. Tapi kalau misalkan ada keluhan atau apa, bisa tanya ke marketingnya masing-masing dulu ya. Jadi biar nanti dibantu. Sorry, saya unmute dulu. Fantaleo bisa di mute ini ya. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut yang di pertanyaan Josephine dulu, daftar saham mana yang up, down, dan suspend. Up, down itu bisa di menu ranking sebenarnya. Aduh. Nah, di menu ranking yang ini, nih, gain atau loss. Jadi di menu stock, di menu ranking, stock, gain atau loss. Nah, ini up and down nih. Nah, ini yang down, ini yang naik. Seperti itu. Nanti tinggal di ini aja, change-nya diklik aja. Jadi paling tinggi, dia urutan paling tinggi. Kalau yang loss-nya paling rendah nih. Kita batas auto reject bawah itu 7% ya, diingat. Tapi kalau misalkan ada ketemu yang sahamnya ada W, ini waran, itu nggak ada batasan. Jadi naik turunnya nggak ada batasan. Tapi saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu ditransaksiin. Karena saham yang waran itu yang depannya ada W ini ada masa waktunya. Ada masa waktunya ini yang resiko. Jadi misalkan kita nyangkut di saham waran atau di saham right yang depannya ada R,
itu kalau misalkan masa waktunya habis, ya udah duit kita hangus seperti itu. Jadi saran saya jangan dilakukan pembelian di saham waran atau saham W. Oke? Nah, untuk yang sahamnya yang kasus seperti apa? Itu bisa di menu, bentar ya, oke, di menu quote, information market, habis itu information emittent. Nah, diingat di menu 0707. Nah, saham-saham yang seperti ini, saya saranin harus hindarin. Karena satu sisi ini udah dimasukin ke notasi khusus dari bursa. Notasi ini itu ada, bisa dibilang ngomongnya apa ya, udah ada penilaiannya dari bursa. Jadi ada ini kayak negatif equity, berarti laporan keuangannya kurang bagus. Ini LY apa dia telat untuk melaporkan laporan keuangannya, jadi itu nggak baik kan, nggak ada keterbukaan. Nah, jadi saran saya buat pemula bisa lihat nih menu ini nih, emiten, information emiten, karena penting juga nih. Jadi nggak sembarangan masuk buat beli saham gitu. Nah, ini ada banyak nih, ada 70-an tuh. Nah, ini kan ada yang nggak gerak, kayak contoh WSBP apa segala macam nih. Jadi saran saya hindarin nih saham-saham yang seperti ini nih. Oke, udah terjawab ya. Nah, saya lanjutin lagi, ini saya close lagi. Nah, setelah order list, kalau kita misalkan udah ngelakuin transaksi, biasanya kita mau analisa saham kan. Analisa saham itu bisa di menu chart and news, habis itu multi chart. Nah, di sini biasanya saya tampilannya seperti ini. Saya ubah dulu. Nah, tampilannya biasanya Bapak Ibu biasanya hitam seperti ini ya. Biasanya saya ganti jadi yang tadi putih tadi. Nah, cara gantinya itu bisa di setting-setting di menu chartnya ini. Bisa diklik kanan aja di background. Habis itu config indikator. Habis itu style. Yang ini back-nya diganti warna putih. Nah, ini diganti jadi warna putih. Tinggal klik OK aja. Nah, habis itu di sini ada agak terlalu mepet. Ya, tinggal saya ganti lagi, digeser. Biar nggak terlalu ini. Udah, kita bisa lihat tren sahamnya. Jadi kalau mau lihat tren jangka panjangnya, ya udah kita klik monthly aja. Jadi 1 bulan ini 1 minggu. Nah, saran saya kalau mau mempelajari lebih detail soal ini, bisa ikutin kelas technical analisis. Nah, di sini tiap bulan diadain. Jadi mungkin minggu depan bisa minta investment spesialisnya buat dicekin tanggal berapa nih buat tentang analisa teknikal kayak gitu. Nah, di sini biasanya saya analisa secara indeks dulu. Jadi secara ISG seperti apa? Nama lain ISG itu composite ya. Habis itu, nah ini trennya up terus nih, tinggi. Sebenarnya udah harus hati-hati lah dalam arti seperti itu. Habis itu dari ISG baru kita ngecek secara indeks, secara sektornya. Nah, sektor apa yang menarik? Nah, di sini ada sektor basic industri, energi, finance, health. Nah, di sini harus dipelajarin. Nah, baru dari kayak contoh finance. Dari sini kita baru ngecek saham apa sih yang di sektor finance yang paling besar. Nah, baru kita buka di menu ranking, habis itu market capitalization 200. Nah, ini tips-tips buat pemain yang swing ya, atau invest seperti itu. Nah, di sini contoh, saya udah buka nih sektor finance. Nah, yang paling besar itu ya BCA, itu market cap-nya paling besar nih. Sorry, klik. Nah, ini BCA, BRI, BMRI, ya udah kita sebagai pemula ya mainnya yang besar-besar aja, tapi baik lagi ngelihat chart-nya lagi nanti. Oke, saya balik ke stok, kita lihat BCA. Secara bulanan, wah tinggi banget ya. BBRI, oh udah tinggi juga. BBNI, nah ini masih ada spare. Nah, ini bukan rekomendasi, tapi secara simpelnya udah kelihatan.
Oh, paling tingginya waktu itu pernah di 10.250. Nah, ini ada spare. Dibandingkan yang tadi kayak BBCA, wow udah tinggi banget. Takutnya nanti beli, dia koreksi, kan kita jadi rugi gitu. Jadi harus dilihat satu-satu. Nah, BBNI itu atau Telkom kah gitu. BMRI. Nah, yang paling menarik kalau sekilas ya udah BBNI gitu. Nah, ini masih ada spare berapa? Sekitar 16% tuh. Gitu. Simpel kan? Nah, sektor lain apa? Kalau misalkan kalau dikumpulin secara ISG, sektor keseluruhan kayak komposit, ini ada 200 saham-saham yang mempengaruhi pergerakan ISG. Nah, bisa dilihat dari sini juga. Jadi campuran keseluruhan sektor, tapi yang menggeraki ISG. Nah, pertama ya BCA tuh yang saya bilang, 10%, BRI 7%. Nah, ini yang besar-besar nih. Nah, cari aja 20 besar, sampai ke ICBP, ya udah cari yang paling murah. Beli itu yang dibeli, bukan yang paling tinggi. Nah, kan kita sebagai swing atau invest. Nah, kalau dari sini yang paling murah apa nih? Karena sekarang sektor consumer good lagi kurang bagus, ya mungkin Unilever, ICBP ya menarik karena murah banget kan. UNVR, nah, ICBP, nah, buat kita kumpulin. Karena ini ngomonginnya buat invest ya, bukan buat kita beli sehari langsung kita jual. Seperti itu. Nah, kalau udah market capitalization, nah kita lebih analisa lebih dalam lagi mengenai laporan keuangannya ada di sini, information, financial statement, income statement. Nah, di sini udah ada update per kuartal. Kita mau secara kuartal 4, satu kuartal itu 3 bulan. Jadi 1 tahun bakalan dikeluarin 4 kuartal. Gitu. Nah, yang terbaru kan kuartal 4 ya. Kuartal 1 2022 itu belum. Simpelnya ini tips buat pemain pemula, kita lihat total sales-nya sama net income saja. Ini buat pemula, tapi kalau mau lebih dalam lagi bisa ikut kelas fundamental. Jadi bisa mempelajari tentang rasio-rasio nantinya. Nah, di sini ada total sales, ada net income. Berarti total penjualannya sama pendapatan bersihnya dia. Kalau misalkan naik 2 kali lipat, tapi kita lihatnya per year ya. Jadi di sini kita atur 2021 dulu. Nah, ini kan dari kuartal 1, 2, 3, 4. Kalau naik 2 kali lipat, berarti perusahaannya masih growth. Tapi kalau misalkan kuartal 1-nya ini 15, di sini jadi cuma 16, berarti bahaya nih, berarti ada kemungkinan penurunan kinerja gitu. Nah, di sini juga sama, net income-nya kalau naik 2 kali lipat berarti masih bertumbuh perusahaannya. Nah, baru nanti melihat per kuartalnya. Oh, kuartal 4 dibandingkan kuartal 2020 ada kenaikan nggak? Nih ada kenaikan. Nah, berarti bukannya masalah, tapi ini lihat kuartal 4-nya 2020-2021 kok beda tipis ya, malah turun. Berarti makanya kenapa ICBP mengalami penurunan gitu. Tapi kita lihat dari beritanya juga, beritanya saham-saham consumer good kayak ICBP, Unilever juga ada kena beban yang namanya gandum. Nah, karena perang harga gandum selangit naik tinggi. Nah, itu mempengaruhi kinerja penurunannya dia juga gitu. Nah, setelah income statement ini kita bisa membandingkan antar perusahaan juga. Nah, di sini financial statement comparison. Nah, di sini kita bisa bandingin. Kayak contoh, nah fungsi pembandingan ini sebenarnya lebih ke fundamental, yang dimana kita harus lihat rasio-rasionya, apakah perusahaannya udah murah kah, atau udah mahal kah, kayak gitu. Nah ini bisa dibandingin, mau perusahaan apa aja, INDF, Sido, yang consumer good aja, atau apa lagi nih yang consumer good, Mayora. Nah, ini saham-saham yang menarik sebenarnya. Jadi bisa dilihat nih perbandingannya gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi.
atau saya kecepatan ngomongnya? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat di kolom komen. Oke, bentar ya. Ada yang tanya masih oke, Mas. Oke, saya lanjut ya. Ini di menu financial statement. Nah, menu yang lainnya biasanya nasabah senang dengan yang namanya dividen. Nah, di sini ada menu corporate news. Nah, di sini corporate news ini ya udah ini info-info tentang emiten. Emiten itu ya tentang saham. Habis itu di sini ada IPO, RUPS, right issue, warrant. Nah, yang sering dilihat itu ya cash dividend. Nah, cash dividend ini ya udah kita bisa lihat nih ke depan ada perusahaan yang mau bagi dividen siapa aja. Contoh kayak LPPF. Nah, LPPF ini mau bagi dividen sebesar 250 perak. Nah, kapan tanggal pencatatannya? Tanggal pencatatannya itu tanggal 13. Ex-date-nya tanggal 14. Biasanya ex-date sama cum-date sama ex-date itu beda 1 hari. Kecuali kena Sabtu Minggu, jadi kena ada jeda waktu 2 hari ya, 3 hari gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pemegang saham LPPF pegang masih hold nih sampai tanggal 14, langsung kita dapat dividennya secara gratis itu masuk ke RDI pada saat tanggal payment date di tanggal 6 bulan 5 nih. Jadi yang tanggal yang lain perlu dilihat nggak Pak Hindo? Nggak usah, karena kita lihatnya itu RG saja. RG itu regular. Kita pakai akun regular. Nah, ini ada market regular, ada NG sama TN. NG ini nego, ini TN ini tunai. Gitu. Nah, habis itu ada yang nanya lagi, di HOTS ini sebenarnya kita bisa beli saham IPO nggak sih? Sebelum dia listing di bursa, sebenarnya kita nggak bisa di HOT, tapi di bursa kita dikasih link khusus buat beli saham-saham IPO. Itu ada di strip.ipo.co.id. Jadi kita daftar dulu di sana, nanti masukin SID-nya kita sama kita pakai sekuritas apa. Jadi nanti kita ngelink dari Mirai, ngelink ke aplikasinya bursa yang iipo.co.id. Jadi kalau misalkan kayak kemarin ada yang beli saham Goto sebelum listing, nah listingnya Goto ini kan hari Senin. Nah ada yang pesan sebelum tanggal listingnya bisa itu pada saat book building atau tanggal pada saat offering itu di iipo.co.id gitu. Di HOTS ini kita nggak bisa beli langsung. Oke, ini cash dividend. Nah ini info-info tentang corporate news lah intinya seperti itu. Tapi saya nggak akan jelasin semuanya, tapi ini sekilasnya aja karena saya mau bahas tentang menu-menunya. Nah menu-menu ini sebenarnya yang sering akan dibuka untuk para swing atau enggak para investor. Karena yang simple, satu sisi kita nggak butuh yang ribet-ribet. Nah, kalau buat scalping kayak gimana? Nah, oke. Kita bisa klik yang nomor monitor nomor 2 ini. Jadi kita ada dikasih 6 monitor nih sama Mirai. Jadi kita dikosongin lagi di sini. Nah, ini bisa kita delete dulu ya. Nah, biasanya nasabah pengen menu stoknya itu buat ngelihat harga saham itu begitu jadi banyak. Nah, biasanya bukanya di menu sini, menu quote. Habis itu kita di sini ada menu stok, habis itu matrix mini stock price. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa buka sampai 6. Atau mungkin jadi kita buka 3x3 ya, coba nih. Nah, di sini kita bisa masukin satu-satu. Nah, biasanya nasabah pengen ada mungkin ngecek ICI, Telkom, BBCA. Nah, kalau udah diatur semuanya, jangan lupa di-pin.
Ini bisa digeser-geser ya. Jadi kita sesuai kemauannya kita aja geser-geser. Nah, di sini jangan lupa di pin save screen plus always stop. Nah, di sini nanti bakalan ke save, dalam arti menu ini bakalan tetap kebuka kalau kita misalkan kita udah close hotsnya. Nanti kalau kita login lagi ya menunya tetap ada. Tapi kelemahannya ya sahamnya tetap harus kita input satu-satu ya. Dalam arti nggak bisa ke save juga sahamnya, cuman menunya aja. Nah, menunya ini udah, kita tinggal bisa keluarin menu order. Nah, ini order ini biasanya kalau menu scalping biasanya bisa pakai yang namanya fast order. Nah, ini dipinggirin dulu. Nah, di sini. Nah, ini tinggal diatur aja senyamannya. Ini bisa digeser dulu dikit. Nah, seperti ini. Jadi tinggal masukin pin, nanti tinggal order di sini. Jadi bagian sini sebenarnya ada tutup dikit ya. Kalau ini terlalu ini bisa dikecilin dulu juga sih yang ininya. Jadi mungkin jadi segini. Nah, ini digeser. Jadi bisa di-combine lah dalam artian seperti itu. Tapi kalau biasanya settingan yang saya lihat rata-rata pemain scalper itu dia keluarin ini, habis itu dia keluarin yang namanya running trade. Nah, running trade ini dia ngelihat pergerakan saham yang sudah done. Jadi dalam arti saham-saham yang sering ditransaksi jual beli lah. Jadi nanti ada terjadi transaksi, dia keluarin fast order, habis itu dia keluarin yang namanya mini chart. Nah, ini bisa disetting-setting seperti ini. Habis itu mungkin dia keluarin satu lagi, mini stock price. Sorry, yang ini tapi cuma 2. Sorry, atas bawah. Nah, seperti ini. Jadi bisa lihat pergerakan harga, kita atur chartnya. Nah, ini udah kebentuk, tapi harus dipinin. Jangan lupa, biar ke save. Nah, yang lain juga dipinin. Nah, pin, ini pin, save screen. Yang sebelah sini juga save screen. Nah, ini juga save screen. Nah, jadi satu tampilan udah ada beberapa macam menu. Jadi buat transaksi di fast order, mau lihat chart di sini, pergerakan harga saham di sini. Nah, scalper itu sebenarnya ngelihatnya lebih ke running trade. Jadi dalam arti dia ngelihat yang lagi rame apa, jadi tinggal masukin nih sahamnya. Kayak hari ini kayak Inco naik 7%, ya udah kita tinggal masukin aja nih. Mau order, diatur volumenya mau berapa, 2 atau 3 lot. Nah, tinggal diklik bagian ini buy, ini ada buy sederet, ini sell. Yang ini bid, yang ini ya, yang dari 7.550 sampai ke bawah, itu bid. Sorry, saya mute dulu. Nah, yang bagian atas, ini offer. Jadi kalau kita mau sebagai pemain, kadang-kadang scalper itu tidak ngantri, dalam arti dia langsung hajar kanan. Hajar kanan itu ya beli di offer. Jadi beli di sini nih, di harga 7575. Karena udah ada yang tersedia 2000-an. Nah, kalau dia mau jual, dia juga hajar kiri. Nah, hajar kiri itu ya udah di sebelah sini. Berarti dia klik yang sebelah sini nantinya sell. Gitu. Saya nggak bisa contohin karena marketnya lagi tutup. Gitu. Nah, kalau misalkan kita udah pasang itu, nanti kita di sini ada tanda, kayak kita pasang 3 lot. Di sini nanti ada muncul 3 lot, saya mau di harga segini. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau withdraw, kita bisa klik yang W ini. Atau enggak kita pindah, kita klik ini, tahan, kita buang ke kiri atau buang ke kanan, nanti ke withdraw dia. Gitu. Tapi kalau kita mau unman itu ngubah harga, jadi saya mau di 7.500,
tapi mau diturunin jadi 7425. Ya udah dari yang ini harga lotnya yang tadi 3 lot ini tinggal diklik tahan, tinggal turunin ke bawah jadi 7.400. Nanti ya bakalan dia berubah jadi unmanned, diubah harganya. Gitu. Tapi kalau misalkan di menu yang ini kita unmanned atau withdraw itu di menu order list. Jangan lupa di lot yang kanan. Nah, di sini nih kita ubah unmanned atau withdraw. Gitu. Nah, kalau di sini kan bisa lihat antrian. Nah, di sini nanti kalau mau tinggal keluarin order list aja. Saran saya, ini di close tinggal keluarin order list di sini. Baik lagi bisa di-combine. Dalam arti nasabah bisa mau seperti apalah gambarnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya mengenai menu ya, mungkin ada yang mau ditanyain, ini menunya kayak gimana sih Mas? Gitu. Nah, saya tambahan, biasanya nasabah ada yang ngelihat asing masuk sama asing keluar. Saham apa sih yang sering dibeli asing selama dari Januari sampai sekarang, itu juga bisa dilihat di sini di menu ranking, habis itu foreign transaction. Nah, ini juga penting sih buat pemain karena kita bisa tahu nih asing lagi borong saham apa. Videonya bisa share, nanti cantumin email aja, nanti saya bakalan save di YouTube, habis itu saya share ke nasabah ya. Kalau yang mau bisa tulis di kolom komen emailnya aja, nanti saya bakalan masukin. Saya bakalan share. Oke. Nah, ini salah satu menu yang cukup sering dilihat juga. Jadi kita bisa lihat nih asing jual beli di saham apa. Kita mundurin aja sampai Januari sampai tanggal sekarang. Tinggal di lot. Nah, kelihatan nih saham apa nih yang sering di net buy asing. Nah, seperti Friend, BRMS, BRI, Telkom, oh wajar aja kayak BRMS naik terus kan, habis itu BRI naik terus. Karena asing juga borong gitu. MTEK, BBNI, Adro, BCA, nih saham-saham yang naiknya tinggi banget nih. Tapi kita bisa pantau karena asing juga ini. Kalau misalkan asing udah jualan, nah harus hati-hati. Kita lihat yang sell-nya. Wah, tuh kayak saham Bumi tuh, net sell-nya banyak banget. Nah, harus dihindarin. Jadi kalau asingnya banyak jual di saham tertentu, nah harus hati-hati. Ini dari Januari loh. Nah, saham Bumi dijual asing terus sebanyak 171 juta. Gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi menu ini penting juga buat dilihat. Oke, ini ada yang nanya, mau lihat saham yang pernah kita beli selama 3 bulan. Mau lihat saham yang pernah kita beli. Oke, itu bisa di menu account. Habis itu kita di financial history. Nah, di sini nanti bisa kita ngecek tanggalnya, tinggal masukin PIN aja. Habis itu kita mundurin aja nih, bisa setahun. Bisa setahun. Nah, di sini nanti kelihatan. Saya contohin ya. Nah, selama dari Januari kita lot aja. Nah, di sini nanti kita kelihatan nih. Kita buy apa, saham MBSS, jual saham apa, nanti kelihatan di sini orderan-orderannya. Jadi bisa dicek saham-saham yang kita udah pernah beli di financial history. Oke. Monitor top 1 sama 6 itu ya kita bisa atur-atur. Jadi monitor 1 itu buat settingan monitor kita yang kayak mungkin kita masukin buat swing, yang monitor 2 itu buat scalper. Kalau yang ini kita seperti save sih sebenarnya. Jadi save monitor 1 buat nanti dipindahin ke monitor 2 seperti itu. Oke. Oke, itu
Ada yang mau tanya lagi? Bagaimana penggunaan EZDex? Bagaimana penggunaan EZDex? Oke, EZDex itu kita di menu search. EZ Finder ya? EZDex, oh yang ini, sorry. Saya close dulu. Nah, ini sebenarnya lebih ke screening sih. Jadi screening saham yang kita masukin watchlist. Jadi di sini kita ada watchlistnya kita sih. Ini watchlist saya nih yang udah saya masukin. Habis itu di sini bisa kita masukin, bentar ya. Saya jarang pakai sebenarnya yang ini. Tapi ini muncul EZDex ini sebenarnya dari watchlist-nya kita. Nah, ini buat munculin saham-saham yang ada di watchlist-nya kita. Sebenarnya EZDex ini kayak buat pantauan aja sih sebenarnya. Kalau lebih digunain kalau buat fungsi screening sebenarnya bukan EZDex ya. Kalau saya seringan pakai yang kayak EZ Finder atau EZ Condition Search. Nah, yang di sini. Tapi pakai teknikal dalam arti, tapi baik lagi ke nasabah kan ada yang mungkin kurang ngerti tentang teknikalnya. Nah, itu harus dipelajarin dulu. Contoh kayak kita ada golden sama dead cross, ini nanti bisa di screening sendiri. Tinggal kita load. Nah, saran pakai ini juga, ini buat pada saat marketnya udah close, jadi lebih maksimal, bukan pada saat marketnya lagi gerak. Nah, di sini kayak ini kan diambilnya golden cross MA5 sama 5 period sampai 20. Nah, ini saham-saham yang di atas yang ini nih yang keluar. Gitu. Satu-satu maksimal watchlist 50 saham. Iya, 50 saham aja. Apa ada alarm untuk beli notit saham kali menyentuh harga tertentu tapi kita nggak mau transaksi beli jual loh? Ada, untuk alarm itu ada di menu. Saya close satu dulu bentar biar nggak kebanyakan. Alarm itu di menu ini, di menu quote, habis itu power alarm. Nah, di sini ini udah keluar nih power alarmnya, kita setup dulu. Nah, setup ini kita bisa di checklist nih. Mau berupa harga, biasanya sih pasti berupa harga ya. Jadi ini bisa di unchecklist dulu, harganya mau berapa. Dari harga berapa ke harga berapa, nanti tinggal di regis aja, diatur. Nah, ini tinggal power alarmnya nih di sini. Nah, kalau sell juga sama, mau harga aja tinggal dari harga berapa ke harga berapa. Gitu. Regis, tinggal regis, atau kalau udah dipasang regis, nanti dia muncul di sebelah sini. Kayak Inco mungkin dari harga sekarang 7575 ke 8.000. Nah, ini tinggal regis. Nah, nanti muncul di kode sini, nanti kepasang. Tapi tetap alarm ini ya seenggaknya harusnya sih hotsnya pas lagi hidup juga ya, jadi kita bisa tahu udah ke trigger atau belum. Seperti itu. Itu buat alarm. Oke. Iya, itu alarmnya nggak beli jual, tapi kita tandain kalau kita udah menyentuh ke berapa, nanti bakalan ke sana sih, seperti itu. Di multi-chart biasanya yang sangat membantu melihat pergerakan settingan indikator apa ya, Mas? Oke, kalau di multi-chart sebenarnya balik lagi kita pakai teknikal apa. Kalau saya sih sebenarnya
Mas Zain, saya simple orangnya. Jadi lebih ke technical moving average aja udah cukup sebenarnya. Jadi karena saya lebih pemain swing ya, swing sama invest. Jadi bukan yang trading harian 1-2 hari atau per menit atau per jam. Karena satu sisi saya lebih lihat trend market. Jadi kalau misalkan harga sahamnya kayak kenapa saya masih keep saham Inco ya trennya masih up gitu loh. Secara monthly-nya, weekly-nya trennya masih bagus. Nah, ini kapan jualnya ya ngelihat moving average-nya. Nah, moving average itu yang di sini nih MA 100. Sorry, ini ada keklik apa ya? Oh, ini. Nah, MA 100, MA ini saya delete dulu. Nah, MA 120, 60, 20. Nah, ini kan trennya masih di ini. Baik lagi, Masnya harus pelajarin juga teknikalnya apa. Kalau saya yang simple-simple aja, support resisten, habis itu moving average, habis itu volumenya masih bagus, ya udah saya keep. Gitu aja. Dan satu lagi, berita tentang mungkin karena sekarang masih komoditi, ya udah saya hold saham komoditi dan lihat harga komoditinya gitu di investing gitu. Kayak harga nikel naik terus, ya udah saya hold aja dulu. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Jadi bukan yang udah naik dikit saya jual, naik dikit saya jual, enggak. Nah, saham-saham yang komoditi yang belum gerak ya menurut saya seperti saham oil ya. Jadi kayak mungkin Elsa, Medco ya itu menarik. Mungkin bisa dicicil beli, habis itu di hold aja. Karena harga oil pun udah naiknya tinggi banget dari harga 50-an sekarang udah 90-an, pernah ke 100 sampai 120 malah per barelnya. Jadi tinggal tunggu sahamnya gerak aja. Nah, tapi kebanyakan nasabah nggak sabar buat nunggunya. Gitu. Balik lagi ke masing-masing lah caranya lebih nyamannya kemana. Oke? Karena ada yang mungkin sabar, ada yang mungkin enggak. Screening. Nah, screening ini yang saya bilang balik lagi kalau misalkan kita nggak kenalin tentang teknikalnya, itu agak susah menurut saya. Karena satu sisi kalau kita nggak ngerti golden cross itu kayak gimana, dead cross itu seperti apa, itu susah. Jadi kalau kayak gini nih, contoh, kita kan ini moving average, ini karena EZ Finder ya. Jadi saya saranin pakai yang golden atau dead cross, tapi kita lihat yang upward, berarti yang naik ke atas. Nah, ini pakai MA5 doang, berarti saham ini ada di atas MA5 dalam harian. Jadi kayak SGRO. Ya udah kita lihat ke multi chart-nya ya. Nah, ini kalau saya delete, tinggal MA5-nya, ya udah kelihatan nih. Saham ini di atas MA5. Benar nggak? Gitu. Jadi EZ Finder ini ya gunanya buat itu. Gitu. Tapi kalau misalkan nasabah masih kurang ngerti tentang maksudnya MA5 apa, nah itu susah nih. Aku jelasin mengenai screeningnya itu gitu loh. Makanya saya nggak mau bahas terlalu dalam. Jadi satu sisi cara penggunaannya seperti ini gini. Jadi pas market udah tutup, kita malam atau sorenya ya kita screening. Kita mau pakai technical apa. Di sini ada trend analis, segala macam. Nah, yang simpelnya ya moving average sebenarnya. Yang saya pakai juga. Habis itu MA berapa bagusnya? Saran saya mungkin MA di atas MA 10 ya. Karena MA 10 berarti rata-rata penutupan selama 10 hari ke belakang itu udah bagus. Karena kayak di sini kita lihat, kita balik lagi ya sahamnya, kita harus pilih-pilih juga, nggak semua saham ini menurut saya bagus. Kita juga harus beli saham yang kita kenal. Apalagi kalau ketemu saham yang udah naik banyak, itu resiko banget. Jadi saya nggak terlalu suka juga ngejar saham. Nah, kayak Koni, Daya, Palm, ini kan naiknya tinggi banget kan. Ini resiko gitu. Saya juga nggak nyaranin. Di multi-chart bagian volume itu ada garis. Itu garis MA juga ya? Iya, itu garis MA juga. Nah, banyak di multi-chart juga banyak ada yang salah paham nih. Kayak saya keluarin BBCA ya. Ini jadi belajar teknikal nih jadinya. Nah, di multi-chart ini ada volume. Volume ini jangan mengartikan kalau merah itu banyak yang jual atau yang biru
banyak yang beli. Itu salah. Kalau merah ini berarti transaksi hari ini lebih dikit dari kemarin. Kalau biru berarti lebih banyak transaksinya dari hari kemarinnya. Seperti itu. Karena di saham itu ya ada beli, ada jual. Bukan gara-gara volumenya merah, banyakan yang jualan nih Pak. Bukan seperti itu cara bacanya ya. Jangan salah. Nah, MA-nya ini sebenarnya nggak perlu nggak usah dilihatin sih, saran saya. Lihat aja simpelnya, oh transaksi base-nya di hari ini kan pakai monthly ya, berarti bulan ini masih dikit dari bulan kemarin, gitu. Misalkan screening saham yang sudah turun 10% apa bisa? 10% ya. Kalau screening itu saya harus cari dulu ya. Saya belum pernah ketemu sih kayak turun 10% habis itu diinfo di screening-nya. Setahu saya sih belum ada ya. Tapi mungkin nanti saya tampung dulu. Misalkan kalau memang ada nanti bisa saya info sih atau mungkin tanya ke marketingnya lagi sih. Saya harus cari-cari dulu. Soalnya jarang sih. Pertanyaannya bagus banget, Josephine. Kalau dari ini setahu saya sih belum ada ya. Kecuali kita lihat ranking. Dalam ranking itu kan kita lihat dalam arti ada gain atau loss-nya kan. Ini ada plus minusnya. Gitu. Nah, ini kan ada nih kelihatan nih. Udah turun 10%. Tapi 10% itu akumulasi ya, karena satu hari itu cuman paling mentok itu 7%. Jadi ya udah ini kelihatan 6%, ya udah besoknya mungkin kalau di gain atau loss itu muncul dia kode saham ini lagi ya udah itu yang mungkin itu bisa dilihat ya. Tapi balik lagi sahamnya kita kenal atau enggak. Kalau kita nggak kenal, jangan dibeli. Kenal ini dalam arti kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Habis itu perusahaannya kenapa nih bisa naik bisa turunnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Harus analisa lebih dalam kalau misalkan kita beli suatu saham. Oke? Oke, karena waktunya sudah 5:30 sebenarnya udah melebihi batas. Tapi thank you banget buat yang join dan banyak pertanyaan. Saya juga senang karena satu sisi nasabah juga excited. Sorry, kalau misalkan ada kesalahan atau salah jawab. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, gimana trailing stop? Oh iya, sorry banget saya nggak jelasin trailing stop ya. Oke, ini yang terakhir deh, trailing stop. Trailing stop itu kita pakai di menu order, habis itu automatic order. Ini terakhir, kita masukin PIN. Masukin PIN, jangan lupa, sorry ini belum gerak, kita load. Nah, di sini kita udah muncul nih portofolio kita. Contoh kita masukin Elsa yang saya lagi rugi. Habis itu di sini kita masukin harga last-nya lebih kecil sama dengan, berarti kita mau jual di bawah. Berarti batas cut loss-nya kita itu ada di harga, contoh Elsa ini batas rugi saya mungkin di 200. Ya itu masukin lot-nya. Sorry, ini ada take profit juga ya, jadi bisa pasang atas sama bawah. Jadi di sini kita bisa masukin atasnya, mau saya jual di harga 500. Habis itu lotnya masukin satu lot. Nah, tinggal ini di marketnya tetap RG, regular, last price tetap, jangan usah diubah-ubah, karena last price ini menentukan harga terakhir yang di sini, sebelah kiri ya, harga last-nya. Kalau pakai best bid atau best offer itu nggak terlalu tepat takutnya karena best bid itu berarti harga 300 contoh 200 harga 200 ini harus ada di sebelah sini nih best bid yang sebelah sini atau best offer ada di sebelah sini. Jadi saran saya tetap pakai last price karena last price itu harga yang bergerak dari jam 9 sampai jam 3 penutupan. Nah, manual input nggak usah karena kita pakai atas bawah, kecuali kita pasang lebih kecil sama dengan cuman buat cut loss-nya doang. Ini manual input bisa pasang juga, tapi maksudnya manual input ini
Fungsinya sebenarnya buat kayak contoh, saya pasang cuma satu arah ya, buat cut loss 200. Tapi saya mau done harganya ini di harga 190. Itu bisa. Jadi sistem otomatis ini nggak langsung dikirim ke order list. Jadi kalau misalkan kena harganya di 200, baru dikirim ke order list. Nah, done-nya di 200 tetap. Tapi kalau kita pasang manual input ini di 190, ya udah pada saat harga Elsa-nya turun ke 200, dia kena ke 200 ya dimasukin ke order list, tapi yang di order list nanti harganya kecantumnya di 190. Tapi kalau kita nggak mau pusing, tetap pakai yang last price saja. Simpelnya. Nah, otomatis ini buat pasang cut loss atau take profit itu bisa sampai 7 hari ke depan. Berarti sampai tanggal 15. Nah, 2 hari kerja ya. Jadi tinggal klik save. Udah kecantum di sini. Jangan lupa di on-in. Do you want to run? Tinggal on. Udah deh selesai. Tapi kekurangannya ini, saya info lagi. Kekurangan otomatis tetap kalau ketemu saham yang loncat-loncat, kayak contoh saham gorengan, kayak pembukaan, tahu-tahu gap up, gap down dari harga 300, atau dia pembukaan di harga 310. Nah, kita pasang jualnya sebenarnya di 306. Ya udah, nggak terjadi penjualan. Karena sistem yang otomatis itu harus kena harganya dulu, baru kena masuk ke orderan. Gitu. Jadi jujur saya sebenarnya karena masih sempat mantau, saya biasanya pakai langsung di menu yang tadi, di running trade and interest stock itu. Jadi saya pantau di situ, saya udah pasang aja pagi. Pagi udah pasang, ya udah tinggal lihat sorenya kena atau enggak, atau siangnya kena atau enggak, seperti itu. Gitu. Nah, kalau ini udah on, ya udah tinggal aja. Tapi satu lagi, jangan pasang di order manual. Karena kalau misalkan sahamnya sama, habis itu ada order juga, yang dijalanin duluan itu yang di order manual. Order manual itu ya di menu order biasa ya. Order buy, sell, atau yang lainnya. Di otomatis ini bakalan ke cancel gitu. Tapi kalau kita udah pasang di otomatis, ya udah pasang di otomatis aja, jangan dipasang di order lain. Seperti itu. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai otomatis? Cukup. Oke, makasih. Oke, thank you buat yang sudah bergabung di edukasi ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi di topik yang berbeda. Makasih buat waktunya. Bye.